Baik, topik kita epistemologi teknik industri. Ini topik tentang pengertian keilmuan teknik industri. Nah, yang pertama sekali, untuk mengenal teknik industri, saudara boleh kunjungi website Institute of Industrial and System Engineers. Di sini nanti kita akan temukan perkembangan keilmuan teknik industri. Sini dia ada sebutkan, IC is figure out a better way to do things and work in a wide array of professional area, including management, manufacturing, logistics, health system, retail, service, and ergonomic. Nah, ini ada beberapa terminologi. Kalau manajemen, seluruh mahasiswa very familiar. Terus manufacturing, apa itu manufacturing? Logistik. Kok ada pula di sini sistem kesehatan, retail. Ini kalau bahasa lain kedai kelontong, kedai, pengecer, service. Service itu seperti Telkom, Telkomsel, XL, ergonomik. Nah, ini istilah-istilah apa? Nah, itu yang akan kita pelajari. Kita awali dengan definisi. Apa itu teknik industri? Kita rujuklah ke Institute of Industrial and System Engineers. Di seluruh textbook, saudara akan temukan definisi yang sama. Saya sudah kasih beberapa buku teks yang bisa saudara baca, dan saudara cari tahu apa definisi dari teknik industri. Definisi teknik industri itu, Industrial and System Engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated system of people, material, information, equipment, and energy. Nah, kalimat pertama ini memberitahu kepada kita bahwa teknik industri itu adalah ilmu tentang cara merancang, ilmu tentang cara memperbaiki, ilmu tentang cara memasang atau menginstalasi. Menginstalasi apa? Integrated system, sistem yang terintegrasi. Isi dari integrated system itu apa? Integrated system consists of people, material, dan seterusnya. Jadi isi dari integrated system itu ada manusianya, ada bahannya, ada informasinya, ada peralatannya, dan ada energi. Oke. Kemudian di kalimat kedua, it draw upon specialized knowledge. Ini merupakan pengetahuan yang spesial atau khusus, dan skill yang spesial atau khusus yang membutuhkan ilmu matematika, fisika, dan ilmu sosial. Jadi ada ilmunya supaya kita bisa menguasai ilmu teknik industri. Jadi saudara harus kuat matematika, paham dengan baik fisika, dan juga ilmu sosial sebagai satu kesatuan. Jadi ciri dari keilmuan teknik industri itu matematika. Kalau takut matematika, ya tidak bisa menguasai ilmu teknik industri. Takut fisika, ya tidak bisa menguasai teknik industri. Tidak suka ilmu sosial, ya tidak bisa menguasai teknik industri. Apa itu ilmu sosial? Ya manajemen, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, itu ilmu-ilmu sosial, ekonomi, akuntansi. Nah, ternyata di keilmuan teknik industri kita butuh social science. Kemudian di sini ilmu matematika, fisika, dan ilmu social science itu ya, kita gunakan bersama-sama.
digunakan secara bersamaan, dirangkai dalam bentuk metode keteknikan dan desain. Jadi kita sebenarnya belajar metode merancang. Metode merancang. Nah, yang kita rancang itu ditujukan untuk bisa hasil rancangan ya, hasil rancangan kita itu kita gunakan untuk bisa memprediksi, untuk bisa mengevaluasi, untuk bisa spesifik menyelesaikan sesuatu. Nah, jadi bahasa sederhananya adalah keilmuan teknik industri itu adalah keilmuan untuk merancang integrated system, titik. Lalu, kalau orang awam bertanya, nanti ayah kalian bertanya, ibu kalian bertanya, sama itu seperti ibu saya. Saya udah S3, baru ibu saya nanya, sebenarnya ilmu teknik industri itu apa? Ibu di ngaji nanya-nanya, ibu saya itu kan cuma tamatan SMP ya, orang tua saya. Di pengajian, kawan-kawan ibu nanya, ilmu teknik industri itu apa? Jadi bilang ibu saya ya, mana lah aku tahu, yang sekolah anakku katanya. Adik saya itu sipil, clear dia, ibu saya bisa jawab. Kakak saya pertanian, ibu saya bisa jawab. Tapi begitu teknik industri dia bingung. Nah, udah sekian tahun anaknya selesai kok baru nanya waktu saya udah jadi dosen, saya sudah S3, jadi saya senyum-senyum juga mikir. Lalu saya jawab, kalau ibu ditanya, ilmu teknik industri itu belajar apa? Kuliah teknik industri belajar apa? Maka jawabannya, belajar mengurus pabrik. Sudah selesai, semua orang sudah tahu. Karena kalau orang bertanya, sipil itu belajar apa? Sipil itu belajar membuat jembatan. Langsung ngerti orang. Mesin itu belajar apa? Belajar menghidupkan mesin. Dan mengerti orang. Tapi kalau industri, maka jawabannya adalah ilmu tentang mengurus pabrik. Selesai. Itu sederhananya. Kalau saudara jelaskan kepada orang tua saudara, lagi nonton sinetron ditanya, itu Pratama, teknik industri itu apa? Oh ini teknik industri gini ya, dengeri baik-baik ya. Industrial engineering is concerned with the design improvement katanya. Ditinggalkannya lah kamu di depan TV itu. Mana lah ngerti orang tua. Kalau kita jelaskan demikian gitu. Jadi gunakan bahasa orang awam bahwa teknik industri itu adalah teknik mengurus pabrik. Titik. Itu akan lebih mudah dipahami oleh orang awam. Oke, itu satu poin. Saya akan masuk poin berikutnya. Di dalam definisi teknik industri itu ada frasa integrated system. Apa itu integrated system? Tadi integrated system ada people, ada material, ada equipment, ada informasi, ada energi. Oke. Nah, inilah gambaran dari integrated system. Ya. Ini gambarannya. Teknik industri itu belajarnya itu socio-technical system. Apa itu socio-technical system? Kalau technical system, ya saudara itu cerita tentang hal-hal teknis, cerita tentang memotong kayu, memotong logam, mengelas, merakit, mengubah kayu jadi bubuk kertas, mengubah untuk membuat makanan sedemikian rupa. Itu technical system. Kalau sosio itu ada orangnya, ada manusianya. Maka di sini di sosio ini saudara akan dibekali belajar bagaimana cara mengatur orang. Di situ ada bicara teori organisasi, bicara tentang pengembangan sumber daya manusia. Karena kalau kita mengelola pabrik, di pabrik itu kan ada orang, ada bahan baku, ada metode, ada mesin-mesin dan peralatan, dan ada produk yang kita hasilkan.
Untuk bisa mengelola mesin-mesin itu kita butuh energi. Itu jelas di definisi teknik industri, ya kan? Nah, karena ada orang, kita tidak bisa mendekatinya dengan sistem teknik. Kita harus menggunakan ilmu-ilmu sosial. Oke? Nah, inilah integrated system. Integrated system itu adalah bauran dari technical system dan social system. Maka kalau kita bicara bagaimana cara saya mengatur orang dengan mesin, ya kita butuh manajemen. Mengatur energi saja, itu juga butuh manajemen. Mengatur informasi saja, itu juga butuh manajemen. Maka kita akan belajar juga ilmu manajemen. Nah, ini ilustrasi integrated system. Oke, saya lanjutkan. Pak, apakah integrated system itu misalnya materialnya tidak ada, yang ada mesin, energi, sama informasi. Bisa, Pak? Ya, nggak mungkin. Masa ada mesin, tidak ada yang diolah? Ini nggak mungkin. Pak, ada materialnya, ada energinya, ada informasinya, tapi nggak ada mesin. Ya, nggak mungkin. Material itu mau diapai? Ya toh? Jadi keempat unsur ini itu harus ada. Informasi sebenarnya untuk apa, Pak? Informasi itu ya prosedur. Informasi berapa banyak bahan baku yang tersedia. Informasi tentang berapa banyak produk yang akan dihasilkan. Butuh informasi. Mau dijual kemana? Butuh informasi. Energi ya barang materi yang kita gunakan untuk bisa menggerakkan mesin. Kan demikian. Sehingga memang keempat hal ini harus ada. Ditambah untuk bisa mengoperasikan keempatnya ini kita butuh orang. Sehingga keseluruhannya ini harus kita pandang sebagai satu kesatuan. Maka kita sebut dia sebagai integrated. Oke? Nah, berikutnya, seperti apa contoh integrated itu? Contohnya, integrated itu. Nah, contoh dari integrated itu ada namanya, yang paling rendah itu adalah stasiun kerja. Isinya apa? Isinya ada orang, ada sebuah mesin, ada material, ada informasi tentang apa yang harus dia kerjakan, ada energi yang dibutuhkan untuk bisa mengoperasikan mesin. Itu disebut namanya workstation. Jadi stasiun kerja. Workstation. Ini sistem integrated system yang paling kecil. Gabungan dari stasiun kerja itu membentuk shop floor, lantai pabrik. Sehingga bisa mengubah bahan baku menjadi finish product. Kemudian, kalau kita masuk ke dalam pabrik, itu kita temukan pabrik, juga kita temukan administrasi. Gabungan antara pabrik dengan administrasi, itu yang kita sebut sebagai company, organization, atau perusahaan. Jadi ada production dan ada non-production. Gabungan dari beberapa perusahaan, kita sebut namanya supply chain system. Nah, ini contoh-contoh integrated system. Artinya apa? Kalau saudara nanti melakukan riset atau tugas akhir atau membuat skripsi, pilihlah salah satu dari 4 sistem ini sebagai objek kajian. Pak, saya mau buat kajian tentang pengupahan, standar upah pekerja. Apakah topik itu masuk kategori teknik industri? Kita lihat dulu. Saudara membuat sistem pengupahan itu, integrated sistemnya yang mana? Integrated system saya itu di stasiun kerja, Pak. Saya ingin menentukan upah
di salah satu stasiun kerja. Maka judul saudara itu adalah judul yang sangat relevan dengan teknik industri. Kenapa? Karena saudara bisa menunjukkan integrated sistemnya. Tapi kalau saudara tidak bisa tunjukkan integrated sistemnya, saya mau buat pengupahan, Pak. Integrated sistemnya yang mana? Pokoknya tentang upah saja, Pak, seluruh pegawai. Saya tentukan bagaimana besaran upah pegawai ini, pegawai itu, yang jobnya ini, jabatannya itu. Nah, kalau seperti itu jawaban saudara, itu belum masuk kategori keilmuan teknik industri karena tidak jelas integrated sistemnya. Objeknya itu belum didefinisikan. Nah, ciri keilmuan teknik industri itu harus bisa mendefinisikan integrated sistemnya. Itu kuncinya yang membedakan keilmuan teknik industri dengan keilmuan lainnya. Berikutnya, apa perbedaan teknik dengan manajemen secara umum ya? Atau bahkan apa bedanya teknik industri dengan manajemen industri? Apa bedanya? Nah, perhatikan. Ciri dari keilmuan teknik industri itu make things supaya make things work, yang sudah work better. Itu cirinya. Make things itu artinya kita membuat. Itu ciri orang teknik, ada yang dibuat. Misalnya, apakah saudara bisa membuat mobil? Bisa. Berarti saudara engineer, bisa buat mobil. Mobil itu setelah dibuat, bisa jalan enggak? Oh, enggak bisa, Pak. Karena dia mobil-mobilan. Dari rodanya dari jeruk kelapa. Ya, Anda bukan engineers. Karena mobil yang saudara buat itu nggak bisa dipakai. Karena syarat menjadi seorang engineers yang dibuat bisa dipakai. Make things work. Mobil yang saudara buat tuh bisa dipakai? Bisa. Lalu bagaimana? Apakah dia bisa kecepatan tinggi, bisa juga kecepatan rendah? Oh, bisa. Apakah dia itu hemat energi, fuelnya, bahan bakarnya hemat atau boros? Nah, itu dia masalah, dia boros dia bahan bakarnya. Maka sampai di situ, saudara belum profesional. Sebagai seorang insinyur, saudara sudah sah karena mampu menghasilkan sesuatu yang bisa bekerja, tapi Anda belum profesional. Kenapa? Karena mobil yang diidam-idamkan atau yang memenuhi standar adalah mobil yang ramah lingkungan. Nah, itu ciri orang teknik. Bisa membuat sesuatu yang dibuat itu bisa bekerja, kalau dipakai dia bekerja dengan sangat baik. Pembandingnya apa? Kalau di manajemen itu bicaranya mengadministrasi. Contohnya apa? Ketika seorang insinyur teknik membuat mobil, maka yang menyusun arsipnya, menyimpan datanya, yang mencatat aktivitasnya, ya, yang mencatat aktivitasnya. Itu adalah ciri dari keilmuan manajemen, gitu. Oke. Nah, di situ bedanya. Jadi kata kuncinya, kalau teknik industri itu membuat sesuatu, ya, kata kuncinya dia membuat sesuatu. Kalau manajemen mengadministrasikan, ya, menyimpan, mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perancangan mobil tadi. Ciri kedua, engineer itu kreatif untuk mendesain. Jadi pekerjaannya memang mendesain. Sementara kalau manajemen itu bicaranya bisnis. Jago negosiasi, bisa merapikan dokumen-dokumen kontrak sehingga bisnisnya itu jadi lancar.
Oke, saya lanjutkan. Kalau digambarkan perbedaannya seperti ini. Ya. Ini kalau teknik itu warna desainnya kental sekali, kuat, besar. Sementara kalau kita bicaranya manajemen, yang kuat itu adalah administrasinya. Jadi clear ya, apa perbedaannya? Kalau nanti membuat tugas akhir, kalau judulnya adalah pengarsipan produk-produk ramah lingkungan. Nah, itu merupakan domain dari manajemen. Tapi kalau saudara mengerjakan tugas akhir dengan judul perancangan produk ramah lingkungan untuk kendaraan pribadi. Nah, itu udah jelas. Desain, ada things, ada sesuatu yang dihasilkan. Selanjutnya, ciri dari keilmuan teknik, pertama, kalau belajar di teknik itu nggak ada prakteknya, yaitu namanya matematika. Saudara belajar integral, selesai itu belajar di matematika, tapi saudara gunakan teknik integrasi atau derivasi untuk menganalisis fenomena keteknikan, baru disebut ilmu teknik. Yang kedua, teknik itu harus ada hasil rancangan, ada yang dibuat, itu baru disebut teknik. Bukan mendeskripsikan, bukan bercerita-cerita. Kalau bercerita-cerita, melaporkan, itu ilmu komunikasi. Keteknikan itu adalah mendesain. Kalau tidak, saudara itu kategori manajemen, hanya mengarsipkan saja, hanya mengadministrasikan saja. Dia harus make things. Things-nya itu bekerja. Jangan sampai membuat sesuatu nggak bisa dijalankan, buat mobil, tapi nggak bisa dijalankan. Jadi harus make things work. Yang ketiga, supaya yang kita hasilkan itu bagus, kita harus punya kemampuan matematika. Artinya apa? Harus punya kemampuan menganalisis secara detail dan mendalam. Karena yang kita hadapi itu banyak data, rumit, kompleks, maka saudara butuh kemampuan komputer. Jadi mulai hari ini harus dicintai bahasa pemrograman komputer. Python, MySQL, itu ada tutorialnya di YouTube. Mulai hari ini dipelajari, sebab itu open source. Saudara bisa belajar. Jangan sampai ketika nanti tamat, saudara tidak menguasai satu pun bahasa pemrograman. Itu bukan teknik industri. Teknik industri itu wajib menguasai bahasa pemrograman. Kalau matematika ini saudara sudah mahir waktu SMA, tapi bahasa pemrograman belum tentu semua bisa. Nah, kita belajar pemrograman itu menggunakan Python. Nah, itu kan saudara sudah mulai belajar itu sekarang. Nah, dinikmatilah. Database, kemudian computation itu menggunakan Python. Oke, saya lanjutkan. Ini 3 hal ini dicatat. Pendidikan kalian adalah S1, tapi ada juga yang D3 atau D4. Ya, kalau D4 itu gelarnya SST, Sarjana Sains Terapan. Ya, kalau sarjana ST, Sarjana Teknik. Kalau D4 itu SST, Sarjana Sains Terapan. Kalau D3 Ahli Madya, AMD. Kita lihat apa bedanya. Perbedaannya itu, saudara bisa lihat di sini. Pendidikan S1 dan D4 itu hakikatnya sama. Levelnya sama. Tapi jenisnya beda. S1 kalau saudara itu akademik. Saudara itu akademik. Kalau D4 dia itu vokasi, ada di politeknik. Keahliannya apa? Keahliannya ini strata 6, level 6. Itu masuk kategori analis atau senior technician. Jadi D3, D2 itu sama-sama teknisi. Cuma perbedaannya kalau S1 itu sudah punya kemampuan analisis. Nah, lebih detail seperti ini perbandingannya. Ya, supaya saudara nanti bisa membedakan.
Oh, saya lihat ada Pak D4 teknik industri di politeknik tertentu. Bedanya apa dengan teknik industri di universitas? Bedanya kalau di universitas itu adalah sarjana, pendidikannya itu kalau politeknik ya praktikumnya itu 70%. Jadi lebih banyak orang itu di laboratorium. Teorinya 30%. Nah, di akademik itu sebaliknya. Kalian 70% di kelas, 30% di laboratorium. Itu satu. Di kehidupan sehari-harinya. Pendekatannya karena mereka banyak di laboratorium, itu aspek teknis dulu, baru dianalisis. Kalau kita di sarjana itu kemampuan analisisnya, makanya sejak awal saudara banyak belajar matematika, fisika, kimia, menghitung semua, statistik, kemampuan analitik yang nanti hasilnya akan diterjemahkan menjadi bahasa teknis. Saudara menganalisis dulu, baru menghasilkan produk, gitu. Bukan membongkar pasang produk, baru menganalisis, beda. Oke? Menganalisis dulu, baru mendesain. Kalau di vokasi, berperan sebagai eksekutor. Kalau pendidikan sarjana, planner. Maka ciri-cirinya adalah pengambil keputusan. Maka banyak mata pelajaran kita yang berorientasi kepada metode-metode pengambilan keputusan. Kalau di vokasi itu bicara konstruksi. Pekerjaan-pekerjaan konstruksi dan pasca konstruksi. Kalau di teknik industri, itu bicaranya di ranah perencanaan dan ranah desain. Konstruksi ini maksudnya langsung membangun. Jadi kalau saudara lihat bangunan, udah jadi atau sedang berjalan, nah itu kita sebut namanya konstruksi. Tapi kalau masih menggambar-gambar di kertas, mendesain-desain di komputer, itu namanya fase perencanaan. Oke, clear ya? Keterampilan yang didukung konseptual. Jadi orang ini bekerja dengan skill. Kalau kita menguasai konsep, tapi butuh keterampilan. Nah, saudara kuasai konsep, tapi butuh bahasa pemrograman. Supaya ngerti programming apa yang dibuat. Dalam rangka apa, untuk apa yang dianalisis. Gitu. Pendidikannya dual system, jadi separuh di kampus, separuh di pabrik. Kalau saudara banyak bekerja di laboratorium, tidak perlu ke pabrik. Jadi nanti waktu kerja praktek saja ke pabrik. Dan juga pada saat tugas akhir. Keahliannya sifatnya general, maka sarjana teknik industri. Tapi kalau vokasi, dia sebut teknik industri agro. Dia belajar spesifik tentang agro. Kalau saudara, semua saudara pelajari. Itu perbedaannya. Nah, yang terakhir, teknik industri itu adalah profesi teknik yang berkaitan dengan optimalisasi proses sistem organisasi. Jadi saudara bisa bekerja untuk merancang organisasi. Apa bentuk rancangan organisasi, Pak? Struktur organisasi. Saudara merancang sistem. Oh, ini macam-macam. Merancang sistem itu bisa merancang mesin, bisa merancang produk, bisa merancang sistem informasi, macam-macam. Itu pekerjaan teknik industri. Jadi optimalisasi. Kemudian insinyur industri itu menggunakan pengetahuan dan keterampilan khusus. Apa keterampilan khusus? Komputer. Apa pengetahuannya? Matematik, fisika, sosial. Itu pengetahuan. Makanya anak-anak teknik itu pinter-pinter matematika gitu. Yang semuanya itu nanti digunakan sebagai alat untuk desain. Kemudian yang terakhir, insinyur industri atau industrial engineers mampu menciptakan sistem. To create system, menciptakan proses atau menciptakan situasi baru. Supaya meningkatkan
kualitas, meningkatkan produktivitas dari sistem dari kondisi fisik maupun kondisi sosial. Jadi kalau saudara lihat di sini kata-kata situasi baru. Di teknik industri orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan kecakapan yang baik, itu adalah orang-orang yang mudah berteman. Dia akan punya kemampuan berorganisasi yang baik, punya kemampuan leadership yang handal. Karena kita belajar ilmu sosial. Secara skill kita kuat di matematika maupun fisika. Nah, ini kan ciri-ciri dari seorang manajer. Karena manajer itu harus punya kemampuan konseptual yang bagus. Punya kemampuan mengatur orang-orang. Itu ilmu sosial. Tapi secara teknis dia juga hebat. Nah, itu ciri-ciri dari teknik industri. Nah, itu saja yang saya sampaikan untuk bisa menjawab pertanyaan besar, what is industrial engineering? Ya, harusnya semuanya sudah terjawab. Oke, sampai di situ materi kuliahnya. Ada yang ingin saudara tanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya, Pak, terima kasih atas izinannya. Perkenalkan nama saya Zara Fitra, NIM 2110931024. Izin bertanya, Pak. Jadi perbedaan antara orang manajemen dengan orang teknik industri itu yang teknik industri itu dia memanage tapi lebih ke pengaplikasiannya ya Pak, bandingkan dengan manajemen. Oke, cukup pertanyaannya. Cukup Pak. Oke. Apa perbedaan teknik dengan manajemen? Kalau teknik, pekerjaannya adalah membuat sesuatu. Kalau manajemen, pekerjaannya adalah mendokumentasikan sesuatu, mengadministrasikan sesuatu. Itu saja. Maka manajemen itu lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat service atau layanan. Kalau teknik, itu sifatnya membuat produk. Maka orang-orang teknik itu sering disuruh menggunakan baju-baju seperti montir karena pekerjaannya memang ada di pabrik. Kalau administrasi pekerjaannya ada di perkantoran, di office, di non-production. Karena pekerjaannya adalah mengadministrasikan. Apakah keduanya ini punya hubungan yang erat? Jelas. Seorang engineer ketika melakukan kegiatan desain akan banyak pencatatan-pencatatan, banyak pendokumentasian yang itu harus dirapikan dan kita butuh keilmuan tentang manajemen. Karena manajemen inilah yang akan membantu mensuplai data, mensuplai informasi bagi engineers. Sehingga engineers itu punya data. Engineers itu punya kemampuan matematika. Ketika saudara mau kerja menggunakan rumus, berarti kan saudara membutuhkan data. Siapa yang supply data itu? Ya orang-orang manajemen, karena dia mengadministrasikan data yang kita butuhkan. Jadi kan jelas bedanya ya. Yang satu di perkantoran berkutat dengan pengarsipan, yang satu bekerja di lantai produksi berkutat dengan peralatan-peralatan maupun material-material. Oke, clear ya? Lainnya ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Kofa Anhar Khalid dengan nomor BP 2110933011. Izin bertanya, apakah ada perbedaan prospek kerja antara mahasiswa lulusan S1 dengan mahasiswa lulusan vokasi? Terima kasih, Pak. Segmen kerjanya berbeda. Ya, kalau
vokasi dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan sangat khusus. Contoh, tadi kan dia lulusan teknik industri agro, berarti dunia kerjanya spesialis di industri-industri agro. Sementara kalau lulusan sarjana teknik industri, dia bisa bekerja di seluruh sektor. Kenapa? Karena keilmuan yang diberikan sifatnya konseptual, sehingga lulusannya itu mudah beradaptasi dengan teknologi apapun yang dihadapinya. Kenapa? Karena 70% bekal yang diberikan adalah konseptual, 30% itu skill. Nah, kalau vokasi, dia dibekali dengan keahlian tertentu. Contohnya misal ya, spesialis di industri pengolahan sawit. Maka seluruh keahlian yang dia miliki itu keahlian yang berorientasi kepada pengelolaan pabrik sawit. Ketika dia diminta untuk bekerja di pabrik otomotif, maka otomatis dia tidak punya bekal sama sekali. Sedangkan yang teknik industri, dia diberi bekal prinsip-prinsip industri secara umum. Begitu dihadapkan kepada industri sawit, maka yang bersangkutan cukup mempelajari bagaimana proses produksi sawit. Itu kan pengetahuan umum. Nah, dengan pengetahuan luas keteknikan industri yang dia miliki, dia dengan mudah bisa menganalisis kalau proses produksi membuat sawit seperti ini, maka bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalannya. Metodenya itu sudah diajarkan. Begitu juga ketika ditawarkan pada industri otomotif, tinggal dipelajari proses produksi membuat mobil, maka dengan ilmu konseptual yang diberikan, lulusan akan mudah beradaptasi. Bagaimana cara merencanakan, mengendalikan, dan menyelesaikan berbagai macam masalah di industri otomotif. Kenapa? Karena memang sudah dididik sebanyak mungkin, seluas mungkin konsep dan metode yang berkaitan dengan industri, berbagai macam industri. Nah, dari situ kan sudah dapat diperkirakan kemampuan atau jangkauan pasar kerja antara lulusan sarjana akademik dengan sarjana vokasi. Gitu ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akan akhiri kuliahnya.